Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita awali majelis tadabbur kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia dan waktu untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui zikrullah yang bisa kita rutinkan setiap pada subuh Ahad insyaallah. Kali ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat yang ke-48. Surah An-Nisa ayat yang ke-48. Juz yang kelima. Dari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka menyekutukan bihi kepadanya wa yaghfiru dan Allah akan mengampuni ma segala dosa duna dzalik selain itu liman kepada siapa saja yasha'u yang ia kehendaki wa may yusyrik dan siapa yang menyekutukan billahi Allah faqad maka sungguh iftara dia telah melakukan isman satu dosa aziman yang sangat besar. Alam tara tidakkah kamu melihat ilal ladzina kepada orang-orang yuzakkuna yang mereka mensucikan anfusahum diri-diri mereka. Balillahu
Sebenarnya Allah lah Yuzaki yang berhak mensucikan Man pada siapa saja Yasha'u yang ia kehendaki Wala yuzlamuna dan mereka tidak akan dirugikan Fatila sedikit pun. Baik, itulah dua ayat yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Dan kita sudah mempelajari kosakatanya. Sudah masuk semua kosakatanya? Baik. Yang jelas di sana banyak kosakata yang sering kita temui. Ya, ada inna, sering baca inna. Sering. Artinya apa? Alhamdulillah. Yaghfiru, sering yaghfiru. Yaghfiru, ghafaro, ghafurun, ghafar, ya, maghfur, itu akar katanya sama. Ghafir, ya, yang jelas akar katanya sama, itu aja dulu. Kalau bentuknya nanti. Kemudian ayyushraka, akar katanya syaraka, yusyriku, syirkan, musyrikun, itu akar katanya sama, ya kan? Kemudian ada yasha'u, sya'a yasha'u, sya'a yasha'u. Nah, ini yang penting akar katanya sama. Iftara, iftara ini agak aneh. Kemudian iftara ini sama amila ya'malu, iftara berbuat-buat atau mengada-adakan. Kalau iftara itu melakukan sesuatu diada-adakan yang sebenarnya tidak harus dilakukan tapi dilakukan, itu iftara. Kemudian ismun, apa artinya ismun? Dosa. Dalam hadis dikatakan al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Ciri-ciri dosa adalah ketika dilakukan kita tidak mau dilihat banyak orang. Itu ciri-ciri dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi, nah, itu ciri-ciri perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Di antaranya, maka perbuatan itu harus disembunyikan. Baik. Ayat ini adalah surah An-Nisa. Surah apa? An-Nisa artinya apa? Perempuan. Mohon maaf, laki-laki tidak ada. Surah Ar-Rijal itu tidak ada. Adanya surah An-Nisa. Kenapa nama surat sampai diambil dari jenis An-Nisa, wanita, tapi laki-laki nggak ada? Karena memang tujuan Al-Quran itu kepada laki-laki. Nah, yang harus dipelajari perempuan. Al-Quran diturunkan kepada laki-laki, terutama adalah yang mewakili adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang harus dipahami adalah wanita. Maka kita laki-laki kalau tidak belajar surah An-Nisa, kita kurang memahami wanita. Di antara ada surat yang sangat disukai
Di antara ayat maksud saya yang sangat disukai oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah ayat surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Ini riwayat At-Tirmidzi mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada ayat yang paling aku sukai, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kecuali ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang senada dengan ini ada dua di surah An-Nisa dan tidak ada di surah-surah yang lain. Ada dua di surah An-Nisa ayat 116 insyaallah. Ayat 48 116. Bedanya kalau di ayat ini itu ujungnya faqad iftara isman 'azima. Tapi kalau di ayat yang 100 berapa tadi? 116 ya, itu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sudah ketemu ya. Nah, baik. Dua ayat yang senada. Dan ayat ini adalah di antara ayat yang paling disukai oleh siapa tadi? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa ayat ini sangat disukai oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Kita tahu Imam Ali bin Abi Thalib adalah salah satu di antara Amirul Mukminin yang terkenal kecerdasannya. Imam Ali itu keluar dari Madinah. Akhir hayatnya hidup di Irak, di negeri Kufah, Basrah. Akhirnya dari negeri itulah lahir para ulama. Dari negeri itulah lahir para ulama di berbagai disiplin bidang ilmu pengetahuan, terutama adalah ilmu yang berkaitan tentang tafsir Al-Quran, ilmu bahasa, ya. Bahkan ilmu nahwu dan sarf itu ada mazhab di bidang nahwu, ada ulama Basrah, ada ulama Kufah. Kemudian ilmu di bidang fikih dari sana juga, Kufah dan Basrah, rata-rata dari sana. Habaib dari sana. Asy-Syarif juga berasal dari sana. Dari cucunya Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak Hasan berarti Husain. Jadi dari beliaulah para ulama keturunan Nabi Muhammad SAW itu lahir. Nah, kita patut perhitungkan kata-kata Imam Ali. Kenapa ayat ini begitu luar biasa? Karena ayat ini kalau kita maknakan, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik. Segala dosa selain syirik. Jadi kalau boleh disimpulkan, dosa yang harus kita hindari itu adalah jangan sampai kita jatuh di dosa yang satu itu. Apa dosa yang satu itu? Syirik. Maksudnya bukan boleh dosa yang lain. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita dalam prosesi mengalami kehidupan ini
menghindari dosa syirik. Kalau dosa syirik diampuni enggak? Diampuni selama dia masih hidup. Kalau dia masih hidup kemudian bertobat kepada Allah, diampuni enggak? Diampuni. Yang tidak diampuni itu kalau sudah meninggal kemudian dia protes sama Allah. Nah itu baru enggak diampuni. Nanti pembahasannya ada di surah An-Nisa juga. Jadi diceritakan di dalam tafsir, saya ambilkan dari tafsir Imam Asy-Sya'rawi. Tahu Imam Asy-Sya'rawi? Hah? Waduh, bentar. Ya, ahli tafsir abad mutaakhirin, abad-abad beberapa tahun yang lalu beliau meninggal. Nah, dia ahli tafsir dari Mesir, dari Al-Azhar, terkenal. Di dalam tafsirnya dijelaskan, Rasulullah SAW pernah ditanya, apa yang menjadi kewajiban iman? Apa yang akan diberikan kepada kita ketika kita beriman? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang berkata, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dari Utsman radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ini riwayat dari Utsman. Barang siapa yang meninggal kemudian dia memahami dan meyakini la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian keterangan selanjutnya, tafsir ini menjelaskan, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsekuensi orang yang beriman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada umatnya untuk mengenal siapa dirinya. Ketika umatnya atau hambanya itu mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, kemudian dia tidak melakukan tandingan. Apa tandingan? Syirik. Syirik itu arti bahasanya adalah tandingan. Yang mengetahui sesuatu yang akan datang siapa? Allah. Kita tahu nggak? Tahu prediksi. Kita tahu ramalan. Contohnya ramalan cuaca. Nah itu bagus tuh. Ramalan cuaca. Nah itu bagus. Bahasanya ramalan. Ramalan itu bisa benar, bisa salah. Secara ilmu pengetahuan diramal, diperkirakan cuaca akan jatuh hujan dan seterusnya. Nah, biasanya ini sering dibaca sama pawang hujan. Jadi pawang hujan sebelum menentukan dia baca dulu ramalan cuaca. Ya. Nanti kalau diperkirakan akan turun hujan baru dia semangat. Ini pasti akan turun hujan. Doa. Padahal enggak. Nah. Jadi seperti itu. Nah ini syirik itu adalah tandingan. Jadi jangan pernah kita ada hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tempatkan pada makhluk. Nah itu namanya kita berbuat kesyirikan. Yang memastikan segala-galanya itu yang punya hanya Allah. Yang melakukan keajaiban dengan proses apapun, dengan cara apapun, bagaimanapun, itu yang mampu hanya Allah. Dan itu jangan pernah ditempatkan pada makhluk, apalagi pada dukun.
orang pintar. Orang pintar kok tinggalnya di pelosok-pelosok. Paranormal itu kan tidak normal, betul kan? Kok kita kejar-kejar, aneh. Mestinya orang berguru itu kepada orang yang normal. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW berikutnya, Asyhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah, lanjutan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan kita untuk mengenal dirinya, sehingga ketika seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, maka engkau akan masuk dalam zona aman. Maka kita akan masuk pada zona aman. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang mewujud, yang ada illallah, kecuali Allah, wa anni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. La yulqillaha, tidak akan berjumpa kepada Allah bihima, dengan dua syahadat tersebut. Siapa yang tidak akan berjumpa? Abdun, seorang hamba, ghairu syakin, tanpa keraguan, minhuma, dari dua syahadat tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Wa Abu Dzar ketika ia berkata, sahabat Abu Dzar ketika berkata kepada Nabi SAW ketika membicarakan tentang masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dalam kondisi tersebut, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian saya bertanya, kata Abu Dzar, meskipun dia berzina dan mencuri. Kemudian Rasulullah menjawab, meskipun dia berzina dan mencuri. Saya bertanya lagi, meskipun dia berzina dan mencuri. Rasulullah menjawab, meskipun dia berzina dan mencuri. Sampai 3 kali Rasulullah menjawab, wa in zana wa in sarqa, meskipun dia berzina dan mencuri. Jadi banyak sekali hadis-hadis ini yang betul-betul memberikan informasi kepada kita. Jika seorang hamba itu bersih dari kesyirikan, ketauhidannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik memahami la ilaha illallah, maka kita berada pada zona aman. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 85. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. 82. Orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan dia tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman,
Ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang yang masuk zona aman. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Saya baca di dalam kitab Hilyatul Awliya tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang bertemu sahabat, salah seorang sahabat. Kemudian salah seorang sahabat ini ditanya, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut kamu ayat yang berbicara tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang yang aman dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Apa pendapat orang tersebut yang ditanya oleh Khalifah Abu Bakar? Dia menjawab, orang yang beriman kemudian setelah itu dia tidak pernah melakukan dosa lagi, nah itu baru disebut sebagai orang yang aman dan orang yang mendapatkan petunjuk. Apa kata Khalifah Abu Bakar? Anda telah salah menempatkan pemahaman ayat tersebut. Yang dimaksud zalim di situ bukan perbuatan dosa biasa, tapi yang dimaksud zalim tersebut adalah perbuatan syirik. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Siapa saja yang bentuknya manusia, insya Allah dia akan, walaupun dia berjuang semaksimal mungkin, dia akan punya dosa. Kenapa begitu? Kenapa begitu, Pak? Karena kalau ada manusia yang sama sekali tidak ada dosa, dia tidak pernah minta ampun kepada Allah. Dia tidak akan pernah beristighfar kepada Allah. Bagaimana kalau dia sampai tidak beristighfar kepada Allah? Sementara Allah menyukai orang yang beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Yaitu di waktu sahur orangnya suka beristighfar kepada Allah Subhanahu. Nah, ini luar biasa. Jadi yang dimaksud zalim di situ adalah bukan perbuatan dosa biasa, tapi itu adalah perbuatan syirik. Jadi dari ayat ini, dari dialog Abu Bakar dan para sahabat itu menunjukkan apa? Banyak di antara kita memahami ayat itu keliru. Memahami ayat itu keliru. Nah, banyak di antara kita itu semangat kalau berbicara tentang azab. Semangat kalau menuduh orang untuk berdosa, kamu masuk neraka. Kalau kamu begini, neraka. Ngomong nerakanya dia pakai penegasan neraka. Ya kan? Apalagi ditambah kholidina. Ada dua sifat di dalam Al-Quran yang disebut dengan kholidin. Kholidin itu kekal, fiha di dalamnya, abada selama-lamanya. Ada dua sifat yang diberikan sifat seperti ini. Yang pertama, kehidupan di surga. Itu kholidina, kekal, fiha di dalamnya, abada selama-lamanya. Ada juga sifat kehidupan di neraka, khalidina fiha abada. Bedanya apa? Kalau di surga itu kurang lebih ada 5 khalidina fiha.
Abadah, ada abadanya. Tapi kalau untuk neraka Allah hanya memberikan satu abadah. Khalidina fiha abadah, cuma satu tempat, itu untuk neraka. Tapi kalau untuk surga banyak ayatnya. Khalidina fiha abadah. Artinya kesimpulan, Allah menginginkan kita ini, menginginkan kepada kita ini untuk masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. 90% Allah menginginkan kita ini untuk masuk surga, bukan untuk masuk neraka. Ketika Allah menetapkan kepada dirinya kata ba'ala nafsihi ar-rahmah, itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan kepastian. Sedangkan ketika dia menjelaskan dirinya punya potensi untuk menyiksa, itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya makna ada kemungkinan. Jadi kepastian sama ada kemungkinan itu beda. Kalau ada kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Itu ketika Allah menjelaskan dirinya yu'adzibu, akan menyiksa. Tapi ketika Allah menjelaskan dirinya rahmatnya, itu pakai kepastian. Kata ba'ala nafsihir roh. Di dalam hadis Nabi dikatakan, manusia hamba Allah itu masuk surga itu bukan karena amal, tapi masuk surga itu karena rahmat. Mungkin nggak masuk surga karena amal? Nggak mungkin. Surga itu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Sedangkan amal kita usia 63 tahun. Itu aja dipotong tidur. Tidur amal enggak? Amal. Tidur beramal enggak, Pak? Jadi tidur itu beramal atau bukan? Mana baik antara tidur atau tahajud? Hah? Kata siapa? Kata Rasulullah, kalau kamu ngantuk tidur aja, nggak usah dipaksa tahajud. Kalau tahajud sambil ngantuk dapatnya apa? Sholatnya tidak khusyuk, ya kan? Dan orang tidur itu adalah wajib. Kalau tahajud itu hukumnya sunnah. Jadi mana yang penting? Maksudnya bukan Ustaz tidak menganjurkan suruh tidur tidak boleh tahajud, bukan. Ya artinya ini ilmu pengetahuan supaya kita paham. Ya. Jadi ilmu itu tidak selamanya penting tahajud. Ada pula sewaktu-waktu tidur itu lebih baik. Ya. Tapi kalau sifat orang yang soleh selalu tahajud. Ya. Tapi tahajudnya dengan khusyuk, dengan senang hati, dengan gembira. Beda tahajud dipaksa. Ya. Nah, tidur itu hukumnya apa? Wajib. Tahajud. Kalau orang tidur itu pasti meninggalkan maksiat. Mana ada orang tidur maksiat? Sementara meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. Baik. Jadi kalau kita bicara fikih bingung nanti. Kalau Pak Intik ini permiso yang jelas ya
tahajud itu mulia, bagus. Tambahan, kalau kita amal ibadah kita yang utama itu banyak bolong-bolong, maka seharusnya disempurnakan dengan ibadah sunnah. Jadi kembali lagi kepada ayat tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ini ayat yang sangat dicintai oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ini adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa-dosa kita akan diampuni selama kita tidak syirik. Oleh karena itu, yang bisa menyelamatkan orang dari dosa syirik adalah ketika dia betul-betul memahami siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau bisa kita belajar dari pemahaman para ulama. Di antara para ulama yang sangat dikagumi itu Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, pemilik Nazam Aqidatul Awam. Pemilik Nazam Aqidatul Awam. Di Nazam Aqidatul Awam itu betul-betul diajarkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum paham Aqidatul Awam, itu punya potensi salah dalam memahami ayat Al-Quran. Tasbih, ayat Al-Quran itu ada tasbih. Tasbih itu adalah penyerupaan. Ketika kita memahami yadullah, tangan Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan mereka. Kemudian ketika kita memahami Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kemudian ketika kita memahami walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Kita akan punya potensi salah ketika memahami ini dari sisi terjemah secara tekstual. Maka jangan salah, jangan aneh kalau kita melihat di YouTube itu banyak ustaz-ustaz yang memahaminya secara tekstual, akhirnya membingungkan umat. Karena sebelumnya mereka tidak belajar kurikulum yang jelas tentang bagaimana memahami Al-Quran. Sebelumnya ada ilmunya, di antara ilmunya adalah Aqidatul Awam. Sehingga tadi ketika ada orang sahabat memahami surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulm di situ diartikan dosa-dosa. Padahal zulm di situ diartikan adalah kesyirikan. Itu yang benar menurut Khalifah Abu Bakar. Nah, ini pemahaman ini kita dapati dari mana? Dari buku-buku para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu meneliti ayat itu bukan 1-2 ayat, tapi seluruh Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i untuk menemukan dalil tentang ijma itu baca Al-Qurannya 300 kali berulang-ulang. Nah, kita baca Qurannya berapa kali? Tidak menemukan apapun. Imam Syafi'i menemukan dalil tentang ijma, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, itu dijadikan dalil sebagai dalil ijma. Itu ditemukan oleh Imam Syafi'i setelah baca Al-Quran 300 kali. Kita baca Al-Quran setiap Ramadan, hatam, tapi tidak menemukan apa-apa. Ya. Baik. Jadi itu ini ya, Imam Syafi'i aja membutuhkan 300 kali untuk menemukan makna yang pas. Ayat ini berkaitan tentang apa, ayat ini berkaitan tentang apa, dan itu dalil. Nah, kita gampang aja sekarang bilang dalil, mana dalilnya? Nah, jadi apa itu dalil? Nah, itu jadi panjang nanti. Jadi itu.
Pagi hari ini kita fokus kepada ayat surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 48. Ayat berikutnya adalah alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Ayat yang berikutnya menunjukkan secara tekstual ayat itu tertuju kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku diri mereka paling suci. Tapi menurut ahli tafsir ayat ini maknanya adalah sifatnya umum. Artinya apa? Artinya kalau kita punya kelebihan amal, kelebihan ibadah, jangan pernah merasa diri kita paling hebat, paling suci. Bahaya. Itulah sebabnya Imam Az-Zarnuji mengutip nazom dari Imam Ahmad. Imam Ahmad nazomnya begini. Fa innal fikha mutawarri'an, ya. Fa innal fikha wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani lil 'abidi li alfi 'abidin. Sesungguhnya seorang alim, satu orang yang bertakwa itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau ahli ibadah tanpa ilmu pengetahuan, dia akan merasa dirinya paling hebat dan paling suci. Dan kalau sudah merasa seperti itu, dia akan menyalahkan orang lain. Jadi sering puasa, nggak pernah ketinggalan Senin Kemis melihat orang nggak puasa. Ustaz kok nggak puasa? Nah, jadi seperti itu. Dan ada dosa yang tersembunyi di situ. Apa dosanya? Ujub. Kemudian sombong. Kemudian ada dosa yang lebih parah, ijabu malam yazid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kadang-kadang pengamal-pengamal sunnah ini jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan merasa dirinya paling hebat. Dan seolah-olah amalan sunnahnya itu adalah wajib. Bagaimana cara mengamalkan ibadah sunnah? Misalnya Rasulullah pernah, ya, ketika bertanya kepada istrinya, wahai Aisyah, ada makanan enggak hari ini? Tidak ada. Ya udah kalau begitu saya puasa. Nah ini contoh amalan sunnah puasa, tapi enggak sarapan. Nanya begitu udah sarapan. Maksudnya jam 9 kita bisa memulai niat, tapi niatnya untuk apa? Puasa sunnah. Tapi syaratnya dari pagi belum makan apa. Ketika dilihat di dapur kok nggak ada makanan, kalau begitu saya puasa. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW lagi puasa, tiba-tiba datang hadiah, datang makanan, datang sodako. Terus akhirnya Rasulullah makan. Kan puasa, tapi itu kan puasa sunnah. Kapan-kapan bisa dibatalkan. Sebentar lagi makan-makan kan. Jadi Rasulullah pernah membatalkan puasa sunnah ketika ada makan, ketika ada tamu datang ke rumah disajikan. Kok Bapak nggak makan sendiri? Oh saya puasa. Hebat. Padahal Rasulullah tidak begitu. Rasulullah menghormati tamu, akhirnya dia membatalkan puasa. Dapat gak dia pahala puasa? Dapat. Menghormati tamu? Dapat pahala. Jadi begitulah cara kita mengamalkan amaliyah sunnah. Jadi jangan strength. Kalau strength itu akhirnya jatuhnya apa? Seolah-olah amaliyah sunnah itu wajib.
inilah yang menyebabkan orang itu merasa suci. Nah, walakinnallaha yuzakki man yasha. Allah yang berhak mensucikan diri kita, bukan kita yang mengaku diri kita suci. Begitu ya. Demikian apa yang bisa kita pahami, mudah-mudahan bisa kita cerna dengan baik dan kita jadikan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.